Ditjen Pendis itu dirubah menjadi Ditjen Pendidikan Keagamaan. Artinya semua agama berhak mendapatkan kucuran dana dari Direktorat Pendidikan Keagamaan itu. Jadi bukan hanya terfokus pada Islam dengan titel Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ternyata Menteri Agama tidak puas dengan 78 triliun anggaran dana untuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Menteri Agama Nasaruddin Umar minta kenaikan sebesar 37 triliun lagi. Dan hebatnya Komisi 8 DPR RI yang dikomandani oleh Pak Marwan Dasopang itu mengabulkan permintaan Menteri Agama, hingga Kementerian Agama untuk tahun 2026 mendapatkan alokasi dana sebesar 112,9 triliun. Untuk apa saja itu? Nanti saudara saya perlihatkan kepada saudara. Oke, coba Anda lihat baik-baik ya, karena ini penting sekali. DPR setuju usulan tambahan anggaran Kementerian Agama untuk tahun 2026. Jakarta, Kementerian Agama, Kamis 10 Juli 2025, jam 21.27 WIB. Jam 9 malam ini diputuskan ya. Komisi 8 DPR RI menyetujui dan mendukung usulan penambahan anggaran untuk rencana kerja dan program untuk tahun anggaran 2026 yang diajukan oleh Kementerian Agama. Kami menyetujui penambahan anggaran Kementerian Agama tahun 2026 sebesar 36,7 triliun, ujar Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang dalam rapat kerja bersama yang diselenggarakan di ruang rapat Komisi 8 DPR RI Senayan, Jakarta. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan, pengajuan tambahan anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan yang lebih baik, serta meningkatkan bimbingan umat beragama dan manajerial yang baik di lingkungan Kementerian Agama. Usulan penambahan anggaran ini kami ajukan dalam rangka peningkatan kualitas bimbingan dan layanan umat beragama dan keagamaan, kualitas pendidikan agama, serta mewujudkan tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Agama. Terang Menteri Agama, Kamis 10 Juli 2025. Dengan persetujuan penambahan anggaran ini, Menteri Agama menyampaikan batas pagu anggaran Kementerian Agama pada tahun anggaran 2026 naik dari 76,2 triliun menjadi 112,9 triliun rupiah. Kenaikan ini akan dimanfaatkan untuk berfokus pada program yang berorientasi terhadap kemaslahatan umat dan kerukunan umat beragama. Jelas Menteri Agama. Wow. Saya jadi speechless baca ini. Belum surut rasa jengkel dan marah saya, saudara. Karena 78 triliun yang dipergunakan dengan cara yang sangat tidak adil. Karena 74 triliun itu, saudara-saudara, dipakai oleh pihak Islam. Sedangkan hanya 4 triliun kurang lebih dibagi-bagi kepada semua direktorat yang lain. Jadi itu menyedihkan sekali bagi saya. Jadi kalau Anda lihat DIPA Kementerian Agama 2025 yang dibagi berdasarkan unit eselon, Ditjen Pendidikan Islam itu 35 triliun. Bayangkan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam itu 35 triliun 867 miliar 251 juta lebih. Ditjen Bimas Kristen hanya 1 triliun 8 miliar. Ini pada tahun anggaran 2025 dengan jumlah 78 triliun
552 miliar 159 juta 164.000. Kayaknya ini yang belum diefisiensi, tapi tidak jauh beda kok, 2 triliun, 76 triliun sekian yang dilaporkan tadi ya. Oke, tidak berlama-lama supaya kita tanya penjelasannya, kok bisa begitu luar biasa kenaikannya? Bukannya turun atau gimana, kita nggak ngerti deh. 112 triliun, hampir 113 triliun, 112 triliun, 9 ya 900 miliar lah. Saya undang saja langsung, saya punya tamu spesial. Siapa beliau, kita undang langsung saja, masuk. Oke, ini dia si bos ini. Shalom, apa kabar Prof? Ini Prof Thomas Penturi, saudara-saudara, mantan Dirjen Bimas Kristen di era Menteri Agamanya Lukman Hakim Saifuddin. Begitu ya Prof Thomas ya? Ini ada 3 sebetulnya saya, Pak Lukman Hakim, Pak Fahrul Razi, kemudian yang terakhir Pak Yakut Khalil Qomas. Wah, hebat. Mengalami 3 menteri ya? Benar. Bapak jadi Dirjen Bimas Kristen ya? Beliau ini profesor, guru besar. Di mana base-nya, guru besarnya Prof? Saya dulu home base-nya di Universitas Patimura. Sekarang home base-nya di Kementerian Agama sebetulnya. Oh, jadi dulu sempat di Universitas Patimura Ambon ya? Ya, sebagai rektor dan di Universitas. Rektor di sana dan guru besar di sana, lalu kemudian pindah home base di Kementerian Agama justru. Ya. Oh, berarti masih orang Kementerian Agama ini pemirsa. Ya, saya ada Kementerian Agama. Saya kan Pak Nasaruddin Umar itu. Oh, begitu. Pak Prof kenal baik sama Pak Nasaruddin Umar? Beliau pernah saya ketemu ya, dulu waktu saya Dirjen, beliau pernah ketemu dengan saya di Bali kalau nggak salah, dalam sidang raya DPDI kalau nggak salah. Pernah, tapi beliau masih dalam posisi sebagai Imam Masjid Agung Istiqlal ya. Oh, begitu ya. Langsung saja, to the point saja Prof, karena kita cukup dikejutkan soal pendanaan yang menjadi anggaran APBN bagi Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 itu 78 triliun pagu anggaran untuk Kementerian Agama. Tadi sudah saya sampaikan rincian-rinciannya. Nah, sekarang saya terkejut, ternyata dari tahun 2025 yang 78 triliun atau 76 triliun sekian lah, itu kemudian Menteri Agama nggak cukup rasanya, dan kemudian minta ditambahkan sehingga menjadi 112,9 triliun. Waduh, besar sekali. Oke lah, kalau memang besar anggaran itu dan itu dipergunakan secara proporsional dan adil, maksudnya kita juga tidak menuntut sama dengan pihak Islam ya. Prof, saya minta maaf dulu, saya orangnya belak-belakan. Jadi saya kalau bicara terbuka-buka aja gitu loh, karena kita juga tidak bermaksud untuk mendiskreditkan 1-2 pihak, tetapi kita mau bicara data dan bagaimana sebenarnya. Karena Prof juga sedikit tidaknya tahu persis tentang Kementerian Agama karena pernah menjabat, pernah jadi Dirjen Bimas Kristen, sekarang juga masih Kementerian Agama, orang Kementerian Agama. Nah, Prof, yang saya mau tanya, menurut Prof Thomas sendiri, kan pernah jadi Irjen juga, Inspektur Jenderal ya di zaman Pak Lukman Hakim Saifuddin. Saya pikir ini luar biasa, Pak Lukman Hakim ini cukup toleran ini menterinya dibandingkan yang lain-lain ini. Ya, tapi nanti kita bahas itu. Yang kita mau tanya dulu sama Prof Thomas ini, menurut Anda wajar nggak itu dari 78 triliun yang alokasinya, kalau saya mau katakan 95% dipakai oleh pihak Islam, sementara 5% saja dari 78 triliun. Nah, sekarang Prof, 112,9 triliun di tahun 2026 dianggarkan. Menurut Prof Thomas itu wajar nggak atau bagaimana sih? Boleh diterangkan Prof, silakan Prof. Baik, saya kira memang penambahan anggaran itu penting untuk tugas-tugas Kementerian Agama. Satu sebagai bimbingan dan layanan agama ya, tugas pertama. Tugas kedua itu mengembangkan kualitas pendidikan keagamaan. Dan tugas yang ketiga terkait dengan tata kelola atau manajemen. Nah, anggaran itu dibagi pada 3 bagian itu. Jadi soal manajemen dan tata kelola itu diatur atau dibagikan kepada Sekretaris Jenderal. Di situ ada termasuk gaji dan macam-macam lah dari ASN yang ada di Kementerian Agama yang relatif besar juga. Kemudian ada
bimbingan dan layanan keagamaan itu yang menurut saya mungkin belum proporsional, apalagi dana sebesar 112,9 triliun atau mendekati 113 triliun. Itu kalau dibagi menurut bagian yang pertama, layanan dan bimbingan keagamaan, itu menurut saya tidak proporsional. Kenapa tidak proporsional? Kalau tugas-tugas dari Direktorat Jenderal, misalkan Direktorat Jenderal Bimas Islam, Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kan pada layanan itu tidak proporsional karena mereka punya tanggung jawab adalah mengelola atau membimbing masyarakat yang terkait dengan agamanya. Jadi kalau penduduk kita, saya catat ya, terbaru 2024 itu 281,6 juta, itu taruhlah 87, ini data ini juga masih bisa diperdebatkan ya, karena 87,2% itu Islam, 12,8 itu non-Islam. Jadi dibagi-bagi lagi, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Itu relatif besar. Kita juga sebetulnya mempertanyakan data itu ya di BPS misalkan. Tapi data itu tidak kita temukan di BPS karena BPS sensus 2020 tidak mengungkap populasi menurut agamanya. Itu persoalan sebetulnya. Jadi presentasi populasi penduduk Indonesia ini yang 87% Islam itu dari mana dasarnya, Prof? Itu datanya bisa dari Dukcapil, bisa data dari Kementerian Agama. Tapi rata-rata itu data Kementerian Kependudukan dan catatan sipil di bagian Kementerian Dalam Negeri, kira-kira seperti itu. Nah, itu problem yang sebetulnya kita hadapi di Indonesia. Nah, maksud saya tidak proporsional dalam bimbingan karena kalau kita lihat dari 281,6 juta itu tahun 2004, itu umat Kristennya, bimbingan masyarakat Kristen, kalau kita bicara di sini ya, di Bimas Kristen, dia punya tanggung jawab untuk mengelola atau membimbing masyarakat. Kalau kita bagi 3 bagian itu, bimbingan masyarakat Kristen itu adalah 7,4%. Populasinya? Iya, 7,4% dari 100% yang tadi 87,2 itu Islam, kemudian non-Islam itu kan 12,8 ya. Nah, kalau kita breakdown lagi, Kristennya itu 7,4. Nah, kalau kita bicara 7,4, itu makanya waktu saya menjadi dirjen, sering di DPR Komisi 8 itu saya paparkan, sebetulnya populasi penduduk menurut agama Kristen itu berapa persen. Maksudnya apa? Maksudnya adalah supaya DPR Komisi 8 itu memperhatikan proporsinya. Kalau saya catat ya, dari 112,9 T, itu sebetulnya kalau proporsional menurut agama, belum kita bagi di sekretariat, belum kita bagi ke teman-teman yang lain ya, itu 8,35 T. Harusnya dapat itu. Iya, 8,35 triliun kalau kita bagi. Tapi persoalannya adalah ASN Agama Kristen di Kementerian Agama kan dikelola oleh Kesekjenan. Nah, kemudian yang lain-lain itu kan soal manajemen, itu kan yang juga dikelola oleh Kesekjenan ya. Tapi kalau kita bicara soal bimbingan dan layanan agama, itu kita harusnya dapat lebih dari 1,008 triliun. Harusnya ya. Tapi ya kondisinya demikian. Nah, itu yang saya kira tidak proporsional menurut saya. Jadi kalau hitungan-hitungan berdasarkan persentase populasi masyarakat Kristen misalkan itu di 7,4%, idealnya mestinya dari anggaran 78 triliun itu mestinya Ditjen Bimas Kristen dapat berapa triliun? Tidak mungkin 1 triliun dong, ini jauh sekali. Ya, sekitar 3,4 triliun lah. 3,4 triliun. Kita kalikan ya, kalau kita kali ya. Ya. Saya coba mengalikannya, misalkan tadi saya pakai dasar 112,9 T, jadi dapatnya 8,35 T. Kalau kita pakai misalkan pagunya 78,552, tapi yang kemarin disederhanakan oleh Pastor itu jadi kita pakai 78,55 saja lah misalkan. Kalau kita pakai 78,55, kita akan dapat kurang lebih itu sebetulnya dapat 5,8 triliun yang mestinya menjadi hak Direktorat Jenderal Bimas Kristen. Kalau tadi tidak dikelola
lagi misalkan SDM-nya oleh Kesekjenan, kemudian ada lagi soal penelitian. BMP itu dulunya Litbang Kementerian Agama yang berubah akibat konsep moderasi yang masuk ke dalam undang-undang itu kan, kira-kira seperti itu. Jadi Litbang Kementerian Agama itu badan moderasi kalau nggak salah gitu. Kalau itu juga kan mengcover semua agama ya. Jadi tapi kan kalau kita lihat kan kecil sekali, 651 miliar. Nah yang jadi persoalan itu kan adalah di bidang pendidikan Islam. Memang melihat atau Bishop itu cenderung untuk menggabungkan ke semuanya. Padahal sebetulnya ada bagian-bagian yang harus kita pisah. Dengan demikian juga harusnya struktur Kementerian Agama juga harus kita lihat baik-baik lagi kira-kira ke depannya seperti apa. Jadi kan saya highlight merah ini, Sekjen dengan Ditjen Pendidikan Islam. Itu dua saja sudah 70 triliun ini. Ya. Dua kubu ini. Belum lagi Inspektorat Jenderal tambah Ditjen Islam. Ya. Lalu kemudian Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Jadi ini sudah boleh dikata 75 triliun kuasai semua ini. Nah, jadi harusnya Ditjen Pendidikan Islam plus Bimas Islam plus Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh. 3 itu aja. Karena Kesekjenan itu menata tata kelola dari semua agama kan ada di situ. Begitu. Ya. Artinya itu mengcover juga termasuk kanwil-kanwil di seluruh Indonesia. Iya, kalau kanwil itu kan dikelola oleh Sekretariat Jenderal. Kalau dia dapat 35 triliun lebih ini, itu wajar karena dia mengcover banyak hal di dalam Kementerian Agama itu. Ya, nah, tapi Ditjen Pendidikan Islam ini yang bagi saya nggak masuk akal. Dan mestinya ini bukan cuma Ditjen Pendidikan Islam dong. Karena ini kan Ditjen Pendidikan Agama baiknya, atau gimana Prof? Ya, saya kira sama dengan usulan Bishop beberapa video yang kemarin itu mengharapkan Kementerian Agama itu menjadi Kementerian Agama-agama. Nah, artinya bahwa pendidikan itu bukan berarti pendidikan Islam saja. Harusnya pendidikan agama-agama, pendidikan agama. Jangan seperti yang sekarang terjadi kan, Direktorat Jenderal Bimas Kristen harus mengelola pendidikannya. Dan akhirnya kampus-kampus yang kita punya, terutama kampus swasta ya, mengeluh soal sertifikasi dosen. Sertifikasi dosen itu dibayarkan sama rata untuk asisten ahli sampai lektor kepala, sama itu. Nah, itu problemnya karena dikelola oleh Direktorat Jenderal Bimas, Bimbingan Masyarakat, yang mengelola juga pendidikan, mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Nah, akibatnya itu dampaknya ya tadi saya bilang itu. Misalkan sertifikasi dosen. Bahkan ada banyak dosen yang tidak tersertifikasi, guru-guru tidak tersertifikasi karena kita kekurangan anggaran untuk itu. Nah, sebetulnya saya ingin mengusulkan memang jadi wacana sejak dulu ya, untuk kalau bisa itu Direktorat Jenderal Pendidikan itu jadi Direktorat Jenderal Pendidikan Agama. Dia mengcover semua agama, bukan Islam kan gitu kan. Namanya kalau pendidikan Islam artinya dia mengelolanya Islam. Itu dia, termasuk agama Kristen, Buddha, Hindu, Islam, Hindu, Buddha, ya semua yang punya lembaga pendidikan, yang punya pendidikan berhak mendapat alokasi dana. Ya, kalau dikelola oleh pendidikan keagamaan, artinya bahwa semuanya harus diatur di dalam Direktorat Jenderal Pendidikan Agama itu. Tapi alasan Menteri Agama bahwa kan Direktorat Pendidikan Islam sudah tidak ada lagi di dalam Direktorat Jenderal Bimas Islam. Ya, kan sudah tidak ada. Karena itu tadi saya menghitungnya kalau alokasinya kalau ke bentuk agama Islam itu harusnya 3 saja. 1 Ditjen Pendidikan Islam, 2 Ditjen Bimas Islam, dan 3 Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh. Itu kan 3. Itu yang benar-benar berbasis pada keislaman. Kalau Sekretariat Jenderal itu kan mengelola juga agama lain, sama. Badan Litbang atau Badan Moderasi sama juga gitu. Inspektoratnya juga sama gitu kira-kira mengelolanya sama. Semua agama di. Kalau Sekjen kan bicara struktural, tetapi yang saya dapat juga masukan bahwa
yang sekjen urus semua, mohon maaf 99,5% itu dari saudara-saudara Islam semua, kubu Islam semua. Kenapa? Karena mereka bilang, ya kan sudah ada direktorat masing-masing, tidak perlu lagi dapat dari sekjen, dari alokasi itu. Nah, itu kan jadi persoalan. Artinya tetap bahwa proporsi yang sangat besar, itu semua ada di kubu Islam, sedangkan agama-agama lain hanya mendapatkan amat sangat kecil presentasi dari pendanaan itu. Nah, jadi ini saja semacam contoh, Prof. Kalau memang kesekjenan itu membiayai keseluruhan, berarti semua yang ada di bawah, termasuk kepegawaian apapun itu, kan mesti merata dengan semua pihak berbagai keagamaan yang keterwakilan agama-agama semua juga bisa mendapat semacam pembiayaan dari sekjen. Lepas dari itu, pendidikan ini memang jadi persoalan. Yang kita kaget ini sebenarnya, yaitu Ditjen Pendidikan Islam. Kok sampai 35 triliun begitu, Prof? Nanti tahun 2026 pasti naik lagi nih. 112 triliun, ini 78 triliun aja dia dapat 35 triliun. Nah, kalau sampai 112 triliun, dia mungkin dapat sampai 50 triliun itu. Nah, itu sebenarnya alokasi Ditjen Pendis ini kemana saja? Kalau saya buka datanya, Prof, itu hampir semua pembiayaan perguruan tinggi, universitas seperti UIN begitu di berbagai provinsi di seluruh Indonesia itu. Dan belum lagi pendidikan tinggi keagamaan yang lain selain Universitas Islam Negeri. Ada sekolah tingginya, ada kayak IAIN-nya sendiri di bawah UIN. Itu semua full dibiayai oleh Kementerian Agama dari Ditjen Pendis. Sedangkan kita sendiri ini pendidikan Kristennya itu dibiayai oleh Direktorat Jenderal Bimas Kristen. Iya. Itu sebetulnya yang saya sebut persoalan, Pak Bisor. Jadi persoalannya adalah soal tata kelola itu. Jadi pendidikan itu harusnya tidak ada di bawah Bimas, karena Bimas itu kan namanya bimbingan masyarakat. Yeah. Kalau kita lihat dari aspek manajerial, peruntukan Kementerian Agama dalam alokasi ada 3 bidang kan saya bilang. 1, bimbingan dan layanan masyarakat keagamaan. 2, pendidikan agama. Dan yang ketiga, tata kelola atau manajemen. Nah, kalau kita bicara pendidikan agama, ini yang persoalan. Alokasi 35 miliar itu pada Pendis, pendidikan Islam, ya karena namanya Pendis jadi dia mengelola semua pendidikan yang ada di bawah Kementerian Agama, mulai dari tingkat paling bawah, dasar sampai paling tinggi. Nah, sementara pendidikan yang lain, agama yang lain, masih di bawah bimbingan masyarakatnya. Kan tidak clear namanya. Kalau pendidikan Islam kan sudah pisah dari bimbingan masyarakat Islam. Bimas Islam. Bimas Islam tidak mengelola pendidikan. Tapi Bimas lain masih mengelola pendidikan. Ini sebetulnya dulu kalau kita cerita sejarahnya, dulu ada itu Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Itu kalau itu kita harusnya mengerti bahwa itu maksudnya supaya apa? Supaya pendidikannya itu benar-benar terkelola dengan baik, pendidikan keagamaan, terutama agama di luar Islam. Tapi sayangnya jadinya undang-undang pesantren aja kan. Nah, itu hari karena ya aras gereja pada menolak, itu yang saya jadi jengkel juga itu hari. Kenapa sampai semua aras gereja nasional menolak? Itu persoalan mungkin saja ketidaktahuan atau apa. Yang sebetulnya dasarnya problem itu untuk tata kelola di Kementerian Agama, khusus di direktorat-direktorat jenderal Bimas yang lain kan gitu. Kenapa mereka masih mengelola pendidikan? Ya karena tidak ada ruang di situ. Nah, harusnya ruang itu kita bangun, kita buka lagi. Jangan pendidikan Islam, tapi pendidikan agama. Sehingga Direktur Jenderal Pendidikan Agama itu mengelola semua yang berbasis pendidikan. Kan gitu. Nanti ada di bawah dirjen kan direktur urusan pendidikan Kristen. Ya, siapa yang dari Kristen silakan aja. Jangan kita terlalu sektoral ya, sehingga alokasinya tadi tidak proporsional itu. Tapi kalau kita balik ke situ, itu kan ruang terbuka bagi terutama pendidikan tinggi ya. Pendidikan tinggi soal sertifikasi, soal penelitian. Itu kan mereka sering membanding loh. Terutama teman-teman baik di negeri maupun swasta, banding-banding dengan Kementerian Ristek Dikti misalkan. Kenapa ada
Ya kita sebetulnya ada, tapi di Pendis, namanya pendidikan Islam. Tapi kalau masuk semua ke pendidikan agama, ya kita kompetisi aja di sana kan gitu. Betul. Termasuk apa penjenjangan kepangkatan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu saya dengar kasihan juga ini di misalkan soal jabatan fungsional itu rata semua itu biar guru besar dengan itu pendapat bagaimana itu sebenarnya Prof? Ya. Kalau guru besar dibayar oleh negara, dibayar oleh kementerian, ya harus sesuai dengan apa yang menjadi hak-haknya gitu. Kalau di pendidikan keagamaan sama sebetulnya guru besarnya sama dengan di pendidikan di luar sana, misalkan pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kemendikbud misalkan, sama gitu. Tapi yang kasihannya itu lektor kepala, bahkan asisten ahli di bawah itu sama semua gitu. Maksudnya sama semua nilai jabatan fungsional ya? Nilai tunjangan sertifikasinya. Oh, serdosnya, tunjangan serdosnya itu sama dengan lektor kepala sama, dengan sama asisten. Sama. Wah, di setengah atau enggak? Zaman saya kalau saya nggak salah ya. Sekarang sudah naik, tapi menurut saya itu masih sangat jauh dari yang diinginkan. Kenapa bisa sama, Bro? Ya, karena tidak ada anggaran. Kalau saya bicara ya apa adanya saja. Memang tidak ada anggaran untuk. Kalau setiap tahun bertambah, sementara anggaran tidak bertambah, bagaimana bisa gitu? Kita sertifikasi dosen setiap tahun bertambah. Dosen yang sudah disertifikasi harus kita bayar. Guru yang sudah kita sertifikasi harus kita bayar. Nah itu persoalannya. Kalau bertambah, anggaran tidak bertambah bagaimana? Akan dipotong dari yang lain-lain kan? Nah itu persoalan. Aduh. Jadi saya usulkan kalau bisa pendidikan agama itu dijadikan satu saja. Direktorat Jenderal Pendidikan Keagamaan yang ngurusnya tadi bukan pendidikan Islam, bukan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Kalau ada anggaran yang masuk di situ dikumpulkan semua di Direktorat Jenderal Pendidikan Agama itu, sehingga pembiayaannya menjadi clear, program-programnya menjadi clear juga gitu, jelas juga gitu. Jadi ini usulan dari Prof. Thomas mengatakan bahwa sebaiknya Ditjen Pendis itu dirubah menjadi Ditjen Pendidikan Keagamaan. Artinya semua agama berhak mendapatkan kucuran dana dari Direktorat Pendidikan Keagamaan itu. Jadi bukan hanya terfokus pada Islam dengan titel Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Ditjen Pendis itu. Oh ini keren juga ini usulannya. Jadi ini kita masuk kategori perombakan struktur kementerian ini. Dan banyak hal yang kita juga akan bicarakan di situ, Prof. Tapi sebelum ke situ, ada hal yang saya ingin tanyakan. Kenapa anggaran untuk Ditjen Bimas Katolik lebih rendah daripada Ditjen Bimas Hindu? Kalau catatan yang tadi kita lihat itu kan 607 miliar untuk Bimas Hindu, sementara Ditjen Bimas Katolik hanya 456 miliar. Nah, itu menurut Prof bagaimana? Ini cuma duga-duga aja atau apa? Atau memang Ya kalau kita bicara tadi proporsional, itu artinya memang Katolik harus lebih banyak proporsinya ya. Tapi kan kita bicara soal perencanaan anggaran yang disusun oleh bagian perencanaan setiap direktorat. Kemudian naik ke bagian perencanaan kementerian. Kementerian kemudian naik lagi ke Badan Perencanaan Nasional Bappenas. Nanti mendapat persetujuan DPR, kan gitu. Atau mengusulkan ke DPR yang kemudian menyetujui penambahan anggaran dan mengusulkan ke Bappenas. Kira-kira seperti itu. Bisa saja mungkin ada prioritas di Direktorat Jenderal Bimas Hindu. Programnya atau lobby. Ya, atau pelobinya Hindu yang kuat. Bisa jadi. Tapi itu kan tergantung dari Kementerian Agamanya yang mengusulkan ke atas. Tapi kayaknya hanya dua deh kemungkinannya, Prof. Lobinya dari pihak Ditjen Bimas Katolik yang tinggi dengan politisinya, atau yang kedua, memang Katolik nggak terlalu butuh dana, jadi karena dananya kan banyak dari Vatikan. Bisa juga. Oke, terus satu lagi masih sekitar Direktorat Jenderal. Penyelenggaraan haji dan umroh itu kan sekarang strukturnya udah baru sejak Pak Prabowo 2025 itu kan. Bagaimana sebenarnya? Kok masih dapat alokasi anggaran sebesar 1,5 triliun ini? Gimana, Prof? Kan sebetulnya dia dipindahkan untuk dikelola oleh Badan Pengelolaan Haji yang secara independen kan berdiri sendiri. Mereka sebetulnya juga menampung dana masyarakat yang ingin pergi naik
haji itu kan. Nah itu yang sebetulnya ada di situ. Nah sekarang kalau tata kelolanya sudah pindah ke sana, maka alokasi anggarannya harus pindah, tapi tidak 100% berpindah gitu. Karena menurut saya kalau itu lembaganya memang di bawah Kementerian Agama, ya harus di sana ditaruh anggarannya. Tapi sekali lagi lembaga itu kan lembaga, kalau saya tidak salah ya, takutnya saya juga salah gitu. Lembaga itu misalkan lembaga independen yang setiap saat mensupport juga negara dengan dana yang disimpan gitu, dan haji yang tersimpan itu kan juga dipakai gitu untuk tata kelola di negara, di Kementerian Agama khusus juga ada sebetulnya. Tapi belakangan kalau ada negara memberikan anggaran itu harusnya dihitung juga. Kalau misalkan dia tidak ada lagi, apakah harus 1, sekian triliun gitu? Itu jadi pertanyaan juga Pak Jos. Iya, itu yang saya bilang. Dari beberapa ditjen ini, khususnya di pihak Islam ya, kita lihat misalkan Bimas Islam, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Pendidikan Islam, terus Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Ini ada tumpang tindih, semacam double pendanaan dari beberapa alokasinya. Nah, mungkin saya mau masukkan secara pribadi pendapat saya, ini kan macam politik anggaran yang luar biasa. Kalau saya punya pendapat pribadi begitu, Prof, karena ada banyak hal yang kita bisa buka, sudah saya buka di beberapa konten yang lalu, ya, bahwa bayangkan saja untuk urusan beberapa sekolah-sekolah Islam misalkan, itu juga kan dapat alokasi dari sektor lain. Banyak tumpang tindihnya, banyak double-doublenya, triple lagi, Prof. Ya, tapi kalau kita mau buka lagi sini kepanjangan ini. Ya, cuman itu yang kayaknya perlu dikoreksi. Apakah memang wajar pendidikan Islam dapat alokasi 35 triliun itu? Menurut Prof. Thomas wajar nggak ya? Sebetulnya pertama saya ingin klarifikasi ya. Pembagian itu menurut saya tidak proporsional. Tapi bahwa 35 triliun itu bisa saja karena mengcover umat yang relatif besar dalam bidang pendidikannya, mulai madrasah kemudian sampai pada yang terbaru pesantren, itu kan harus dibiayai oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dan itu membutuhkan anggaran yang relatif besar. Nah, untuk pendidikan tinggi sekali lagi dan pendidikan dasar menengah termasuk di dalamnya, itu harusnya tadi kalau saya usulkan digabungkan sehingga jadi pendanaannya jadi jelas gitu. Kalau kita Bimas, kemudian kita bicara pendidikan, itu juga salah lah menurut saya gitu. Agak jauh ya. Tapi karena memang tata kelolanya seperti itu, ya kita mau apa lagi. Tapi sekali lagi, dalam kesempatan waktu saya menjadi dirjen, itu di setiap presentasi di Komisi 8, itu saya biasanya mencantumkan populasi penduduk menurut agama. Maksudnya apa? Maksudnya supaya alokasi anggaran itu proporsional. Kan nanti ada yang bertanya, kenapa kecil? Kenapa nggak usul? Ada yang pernah bertanya, Katolik kecil. Ada anggota DPR dari Komisi 8 yang beragama Katolik bilang, apakah dirjennya nggak bisa susun anggaran? Bukan nggak bisa. Kita nyusun anggaran melebihi apa yang sebetulnya, apa yang menjadi target dari penyelesaian tugas-tugas di Direktorat Jenderal. Tapi kemudian kan harus naik ke atas, ke perencanaan di kementerian. Nah itu biasanya kalau tidak kuat ya dihapus lah kira-kira seperti itu. Wow, bisa begitu ya, semena-mena namanya. Nah, apakah harus berdasarkan persentase semata, persentase populasi penduduk Kristen misalkan? Kalau kita mau benar-benar melihat tanggung jawab di Jen Bimasnya, Direktorat Jenderal Bimasnya, ya, lepas dari pendidikannya, kita udah masuk ke dalam pendidikan keagamaan, misalkan seperti itu. Kalau Bimas kan tugasnya bimbingan masyarakat. Masyarakat siapa yang kita bimbing? Ya masyarakat Kristen di Indonesia. Yang jumlahnya berapa? Jumlahnya 7,4% dari 281,6 juta 2024 ya datanya. Kita cuma 7,4%. Ya. Itu dari dasar mana itu? Dari agama? Iya, kalau menurut Dukcapil kan seperti itu. Tapi sebenarnya sih kita 20% sudah, Prof. Kalau dari itu kan itu data tidak resmi, atau bisa berkomentar ke itu BPS. Sensusnya harusnya juga pada populasi yang beragama. Iya. Kalau sensusnya tidak, kita sulitlah mendapatkan data. Dan datanya harus benar-benar valid gitu.
untuk kebutuhan pelayanan keagamaannya. Jangan sampai KTP-nya tertulis lain, agamanya lain, kan itu persoalan. Oh, itu paling banyak itu, Prof. Yang saya dengar ya, itu nggak tahu Prof dengar begitu nggak. Orang kalau mau masuk Papua, dikirim ke Papua atau mau kerja di Papua, dia nggak boleh masuk Papua kalau nggak ber-KTP Islam. Itu pernah dengar begitu nggak, Prof? Benar nggak itu ya? Saya tidak mendengar secara langsung ya, tapi ada selentingan seperti itu juga muncul. Nah, itu yang kemudian menyebabkan persoalan-persoalan yang muncul juga di Papua. Saya ngajar banyak mahasiswa Papua yang juga menyampaikan hal yang sama. Cuma saya bilang bahwa kita nggak bicara itu lagi. Kalau kita bicara itu, kita kembali ke periode lama kan. Tapi realitasnya masih seperti itu. Nah, itu dia. Jadi kasihan juga orang, dia Kristen tapi KTP-nya Islam. Kalau dia mau rubah, keluar, nggak boleh lagi. Bahkan bisa dipecat dari... Iya, transmigran semua. Tidak ada satupun barangkali yang Kristen KTP-nya itu, Prof, yang transmigran itu. Semua Islam. Nah, jadi kan ini persoalan. Ini Islamisasi Papua ini bisa dikatakan seperti banyak orang bilang. Isu-isu seperti itu. Ini yang kemudian yang kedua, Prof, masalah anggaran. Ya walaupun ya tinggal gimana ya, orang-orang Indonesia Timur bilang bangka dada dengar ini. Ya bangka dada ini elus dada aja lah. Bayangkan 113 triliun lah nanti anggaran untuk Kementerian Agama. Waduh, 78 triliun aja nggak cukup kayaknya. Serakah banget ini Kementerian Agama. Saya itu menginginkan, Prof, kan dulu juga pernah waktu zaman Prof masih menjabat, itu saya kan pernah usulkan supaya ada pengembangan Direktorat Jenderal, Kanwil juga itu, supaya juga diangkat status para pembimas, khususnya di daerah-daerah kantong-kantong Kristen tanda kutip. Ya, misalkan Maluku, Sulawesi Utara, Papua, Sumatera Utara, misalkan, apalagi DKI Jakarta, ini kan cukup besar. Masa statusnya pembimas saja di Kanwil itu, mestinya kan kepala bagian, Prof. Kira-kira kenapa tidak bisa dinaikkan sampai sekarang itu pembimas jadi kepala bagian? Bisa atau tidak mau? Siapa yang berkompeten untuk itu? Ya sebetulnya kan itu tadi pada struktur kan, artinya kesekjenan ya, sekjen yang bertanggung jawab untuk tata kelola seperti itu. Di Kementerian Agama itu ada istilah-istilah yang sebetulnya tidak lazim, tapi itu yang biasa dipakai ya, kanwil yang relatif besar, kanwil yang kecil, kanwil yang macam-macam itu. Nah kalau kanwil yang kecil itu jadi pembimas, kalau kanwil besar itu jadi kabak. Bagian. Kabak. Ya. Nah cuma yang di DKI misalkan itu saya juga tidak ngerti kenapa sampai tidak bisa naik menjadi kabak, karena DKI itu relatif besar kan, gitu juga ngurus banyak agama, bahkan agama Kristen relatif banyak juga di DKI itu, gereja-gerejanya relatif banyak di DKI. Tapi kenapa itu kembali pertanyaannya harusnya ditujukan kepada Sekjen Kementerian Agama. Oh, Sekjen Kementerian Agama. Ya, kalau sekarang Prof Kamarudin Amin mungkin beliau bisa menjawab. Prof, Sekjennya sekarang bukan lagi Ali Ramdhani kan, sudah diganti. Prof Ali Ramdhani kan sudah jadi kepala tadi yang bagian moderasi beragama ya. Bagian moderasi yang dulunya Litbang itu kan, udah berubah itu. Sekarang Profesor Kamarudin Amin. Yang orang Sulawesi Selatan ini, orang Makassar. Ya, benar. Wah, Menteri Agamanya orang Sulawesi Selatan, Bugis. Ini juga Bugis juga. Wah, ini rasis benar ini. Enggak, saya pribadi ini, Prof. Prof nggak ada urusan. Karena memang saya sudah bilang ini betul apa yang saya sampaikan selama ini, bahwa ini Menteri Agama ini agak intoleran dan sangat rasis. Karena seperti ini. Ini kita membahas khusus soal perombakan Kementerian Agama. Prof setuju nggak kalau Kementerian Agama itu dirubah, bukan Kementerian Agama, Kementerian Agama-Agama? Kan itu usulan masyarakat. Jadi sebetulnya kita setuju aja bahwa Kementerian Agama, kalau agama di tanda petik ya dikonotasikan sebagai sebuah agama, ya nanti dikira Kementerian Agama itu adalah Kementerian Agama Islam. Iya, karena memang itu. Penduduk Indonesia kan beragama Islam. Tapi sebetulnya ada sejarahnya, Pak Bishop. Oh, sejarah kenapa Kementerian Agama itu ada gitu, ada sejarahnya. Makanya kalau dominasinya oleh agama Islam itu sesuatu yang wajar berdasarkan sejarah. Tapi kemudian perkembangan sekarang kan berbeda.
harusnya kita lihat pada perkembangan kekinian. Nah itu artinya bahwa Pak Menteri ya harus melihat perkembangan kekinian, kira-kira seperti itu. Kalau saya lihat Bishop punya YouTube-nya ini kan banyak menyerang Pak Menteri, dan saya kira itu soal intoleransi. Ya saya kira ya kita sependapat aja soal-soal seperti itu. Tapi bahwa secara pribadi kan beliau tidak seperti itu. Mungkin kalau dalam posisi menteri ya bisa saja kalau disebut seperti itu, ya itu kan pendapat dari masyarakat ya, terutama Pak Pester ya yang menyampaikannya. Kenapa saya bilang sebaiknya kementerian itu namanya dirubah Kementerian Agama-Agama atau Kementerian Keagamaan, misalkan. Kementerian Keagamaan itu bagus namanya. Iya, Kementerian Keagamaan. Lalu kemudian, Prof, itu Direktorat Jenderalnya semua jadi Pendidikan Keagamaan. Pendidikan Keagamaan, oke. Direktur Pendidikan Agama Kristen, Direktur Pendidikan Agama Islam. Jangan Pendidikan Agama Islam, Dirjen Pendis. Jadi Dirjen Pendidikan Keagamaan. Di bawahnya baru ada Direktur Pendidikan Kristen, Direktur Pendidikan Islam, Direktur Pendidikan Buddha, dan seterusnya. Bimasnya tetap. Dirjen Bimas ya. Ya, Bimasnya tetap. Jangan sampai Bimas Kristen merasa nanti kita kehilangan ya. Sementara Pester dalam beberapa kesempatan kan menyampaikan bahwa ada ide untuk penambahan Bimas. Ya sebetulnya kaitan dengan tadi toleransi beragama itu. Iya. Mungkin harus ada penambahan di sana di Direktorat Jenderal Bimas itu. Jangan urus agama saja. Agama kan artinya masyarakat, tapi nggak ada hubungan dengan gereja-gereja misalnya. Karena yang dianggap masyarakat gereja itu ada masyarakat dan gereja dijadikan satu. Saya udah buat itu kajian akademiknya untuk pengembangan Direktorat Jenderal Bimas Kristen itu, Prof. Ya, supaya dilengkapi kuotanya. Kan kita dapat jatah 5 kuota itu direktur di dalam Direktorat Jenderal Bimas Kristen sekarang itu. Atau Bishop Joshua usulkan apa namanya? Ada beberapa itu saya usulkan. Ada untuk khusus bagian kelembagaan Kristen ya. Ada khusus untuk aras gereja dan gereja-gereja sinodal misalkan. Ada khusus untuk pendidikan, tapi kalau pendidikan dikeluarkan nanti itu kan belum. Ini kita bicara pendidikan. Ada beberapa itu saya sudah catat, saya lupa menjabarkan. Ya, tapi mungkin tidak usah dibocorkan dulu. Itu saya sudah sampaikan ke Pak Marwanda Sopang itu. Dia bilang nanti bisa dibicarakan, bahkan ke Wakil Presiden ada surat yang sudah disampaikan. Pak Menteri Agama sudah pegang satu. Itu yang saya bilang saya ketemu Pak Menteri Agama. Lalu karena tiba-tiba juga dipanggil Pak Prabowo, beliau minta izin untuk nggak bisa lanjut, dan nanti saya diserahkan ke Sekjen, waktu itu ruang Sekjen, lalu kemudian beliau berangkat. Jadi sampai sekarang juga nggak ketemu lagi. Prof, sepertinya sudah waktunya, zamannya kan berubah. Saya pikir yang menjadi Menteri Agama itu perlu sadar bahwa agama-agama inilah yang menjadi concern, inti atau fokus dilayani. Boleh dikata agama-agama inilah tuan besarnya di Kementerian Agama. Bukan staf-stafnya Kementerian Agama itu. Bukan para pelayan di dalam Kementerian Agama termasuk Menteri Agamanya. Agama-agama ini, agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, inilah yang harus dilayani, yang betul-betul membutuhkan profesionalisme dari para pelayan kementerian ini, pelayan negara, abdi negara. Namanya abdi negara. Dia mengabdi kepada masyarakat yang namanya agama-agama ini. Kalau saya pendapatnya seperti itu. Kalau pengabdi itu nggak boleh mendiskreditkan tuannya. Dia harus menghormati tuannya. Tuannya adalah agama-agama dan tidak boleh pilih kasih. Ya, kalau misalkan jumlah tuan yang satu lebih besar keluarganya, oke, dia dapat proporsi yang lebih besar. Kita nggak tuntut sama kok, tapi proporsional. Proporsional itu artinya mencukupi, memenuhi kebutuhan proporsinya. Gitu loh. Kita nggak minta sama dengan Islam, Prof. Orang banyak salah paham. Oh, enak aja. Kalian kan sedikit persentasenya, kita banyak. Keadilan itu bicara proporsional, bukan harus sama jumlahnya dengan Islam. Enggak. Gitu loh, Prof. Itu baik ya, maksudnya kita proporsional gitu. Jadi kalau memang bimbingan masyarakat harus proporsional. Itu yang saya maksud, Prof. Anggarannya 113 atau 112,9 T. Saya yakin bahwa
pasti ada bimas-bimas juga yang mengusulkan anggaran melaluinya, itu tambahan itu pasti ada. Cuman tadi dia proporsional atau tidak, kan itu yang Pastor maksudkan, bahwa harus dong proporsional. Nah, kita tidak proporsional. Pak Menteri harusnya lebih bijak untuk melihat hal-hal seperti ini. Pak Sekjen juga bisa melihatnya, jangan sampai tidak proporsional. Kalau tidak proporsional, bisa muncul banyak sekali persoalan-persoalan yang sekarang kan dengan media sosial yang luar biasa ini kan muncul gitu. Kalau sampai 113 triliun untuk Kementerian Agama nanti dikabulkan, Prof, tadi berapa hitungannya, Prof? Kalau 7,4%, tahun 2024? 7,4%. 7,4%. Ini 2025 ya. Menjelang 2026, Prof, itu sudah 15%, Prof. Kalau 15% ya hitung aja 15 dari 281,6 juta, atau sekarang bertambah berapa persen kenaikan populasi Indonesia. Berarti 10 triliun wajar dong masuk ke Bimas Kristen kan? Untuk dikelola. 10 triliun ya, 3 triliun atau 4 triliun itu kan lumayan untuk bisa benar-benar membantu masyarakat Kristen, gerejanya, masyarakatnya. Prof, 78 triliun aja, Prof bilang tadi sekitar 5 triliun kita. Ya, 5,6 triliun. 5,6 triliun. Apalagi kalau bicara 113 triliun nanti, Prof. Paling tidak dia di 8,3 triliun lah. Ya. Artinya bahwa Direktorat Pendidikannya masih di Bimas, kemudian yang lain-lainnya masih dikelola di Bimas gitu. Oke. Saya sedih sebenarnya, Prof, karena kok ada beberapa staken kita, Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri kita, terus jadi IAKN, itu kan mestinya ada berapa yang sudah layak pantas jadi universitas seperti di Ambon, Manado, Tarutung, Jayapura, dan beberapa tempat yang lain sudah tua-tua itu. Di zaman Prof ada yang naik jadi IAKN berapa staken itu, termasuk Manado. Manado, Ambon, kemudian yang belum naik itu kan cuman di Staken Sentani. Staken Sentani, yang lain sudah naik jadi IAKN sudah kan? Naik semua. Toraja naik, Manado, kemudian di ini Palangkaraya juga naik statusnya. Tapi yang kita sedikit agak itu karena belum pada menjadi universitas. Saya mau tanya ini jujur, Prof. Apakah kita belum layak naik sampai jadi universitas? Sebetulnya kelayakannya itu kan ada di Bappenas yang biasanya memberi rekomendasi. Kementerian Agama tetap mendorong proses itu, cuma kan ada beberapa syarat, misalkan syarat dari jumlah mahasiswa yang relatif kecil, belum besar sekali, kemudian infrastruktur, kemudian tanah yang juga menjadi bagian dari perhitungan-perhitungan kelayakannya, itu juga jadi soal. Tapi sebagian besar telah dipenuhi. Yang jadi persoalan itu sebetulnya lebih pada jumlah mahasiswa. Tapi kalau jumlah mahasiswa itu penetapannya oleh, misalkan ditetapkan saja kebijakannya oleh menteri, ya sebetulnya sudah layaklah jadi universitas. Misalkan di Manado, di Ambon, di Tarutung, ya. Kalau Papua kan kita berharap naik status dulu ke institut gitu. Jadi Staken Sentani itu berubah jadi institut dulu. Gitu ya. Mungkin karena gini kebijakan politik pemerintah, Prof. Ya kalau yang namanya pendidikan tinggi itu syaratnya enggak boleh terlalu muda. Tapi kalau untuk jadi provinsi, biar rakyatnya cuma 30.000 orang bisa jadi provinsi, misalkan kayak di Papua. Ya sebetulnya itu harusnya memperhatikan aspek dia di mana gitu. Misalkan kalau Manado kan di kota Manado itu harusnya bisa jadi universitas. Iya. Ambon misalkan. Iya. Ada yang Palangkaraya misalkan. Kalau Toraja ya tadi kan ada di kabupaten. Kupang ada di kota Kupang. Itu kan harusnya melihat aspek-aspek itu juga. Tapi kalau tidak melihat aspek itu, ya tadi kita ada di perbedaan-perbedaan yang lebih mengangahkan kira-kira seperti itu. Kalau Toraja ya karena mungkin masyarakat Torajanya banyak yang Kristen. Mayoritas, ya. Ya. Kayak di Tarutung kan itu mayoritas itu daerah Kaput itu. Satu lagi, Prof, satu lagi. Ini bagian terakhir yang perlu dibahas kayaknya.
tentang regulasi yang terus berubah, setiap menteri baru, setiap kebijakan baru dan seterusnya ini kan jadi bingung. Masalah akreditasi sekarang udah nggak jelas juga, nggak, susah diraba, dan ada yang berbayar, ada yang macam-macam. Dulu kita dirikan BMPT KKI itu kan, Prof. Thomas ingat, kita dirikan Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia. Itu kan salah satu tujuannya kita supaya bisa mengelola sendiri pangkalan data kita, tidak titip di UIN Hidayatullah Ciputat lagi atau di mana ini. Saya nggak habis pikir sampai sekarang, Prof. Iya, kayaknya zaman sekarang sudah terbuka, kita terbuka aja lah, Prof. Itu kenapa kita tidak diizinkan untuk memegang pangkalan data kita sendiri di bawah Kemenak? Kenapa mesti dari UIN yang pegang mengendalikan data kekristenan? Sebetulnya ini kan soal infrastruktur yang tersedia. Kalau infrastrukturnya tersedia cukup di lembaga pendidikan tinggi keagamaan, terutama agama Kristen, maka boleh saja dia menjadi tempat penyimpanan data. Tapi infrastrukturnya terbatas, sumber dayanya juga terbatas. Infrastrukturnya apa, Prof, kalau boleh tahu? Fasilitas bangunan, gedung, apa segala macam? Ya, infrastruktur yang dimaksud itu adalah sistemnya itu. Aduh, kalau sistem, Prof, kita jago-jago anak-anak kita ini. Ya, memang ini yang sebetulnya jadi persoalan di Bimas Kristen, karena yang mengelola itu kan di luar kementerian ya. Lembaga BMPT KKI itu kan badan di luar Direktorat Jenderal kan sebetulnya. Ada regulasi yang mengaturnya. Kalau regulasinya mengatur demikian, itu boleh-boleh saja. Tapi regulasinya masih memberikan ruang untuk dikelola di internal kementerian. Yang harusnya dibicarakan oleh Direktur Jenderal yang baru sesudah saya menginisiasi persoalan-persoalan seperti ini. Jadi bingung juga saya ini, kita capek-capek berdarah-darah dirikan BMPT KKI. Kita punya target dulu besar sekali, Prof, untuk dirikan BMPT KKI itu kan. Bingung saya, Prof. Nah, sebetulnya itu kemudian dilanjutkan oleh Dirjen pada waktu saya ya, yang bersama dengan Pak Sekjen ini, Pak Kamarudin Amin, waktu menjadi Dirjen Pendis, itu berbicara langsung ke Kementerian Ristek Dikti soal bagaimana mengelola pendidikan, terutama jabatan-jabatan fungsional. Kemudian lahir keputusan Menteri yang terkait dengan pengangkatan guru besar, yang terkait dengan bidang keagamaan kan Menteri Agama yang sekarang memutuskan dan menetapkan. Nah, kemudian saya kurang tahu memang sudah lahir atau belum lahir, itu yang disebut dengan Lembaga Akreditasi Mandiri untuk bidang keagamaan. Udah. Nah, kalau itu sudah ada, itu sebetulnya yang jadi cikal bakal untuk melakukan proses akreditasi pada lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan. Kalau berbasis umum masih tetap di LAM kementerian yang khusus, misalkan berbasis pada pendidikan, itu LAMDIK, Lembaga Akreditasi Mandiri Bidang Pendidikan. Itu ada di sana. Tapi kalau terkait dengan keagamaan, misalkan teologi atau apa di Islam punya, itu kan harusnya kita punya lembaga akreditasi mandiri yang diinisiasi oleh Kementerian Agama. Itu yang mengakreditasi. Perkembangannya seperti apa? Nah, jadi kalau bicara tadi kewenangan yang kita bisa mengelola pangkalan data kita sendiri, sebenarnya itu kan tadi infrastruktur. Kedua, masalah SDM kita. Ya, SDM regulasi. SDM yang Prof maksud itu apa, Prof? Ya, artinya bahwa kita terus terang aja kalau di Kementerian Agama bidang Kristen, terutama di level negeri, itu memang masih terbatas SDM-nya. Kalau sekarang mungkin sudah jauh lebih baik ya, tapi kemudian harus ada regulasi yang mengaturnya. Sebetulnya kalau kita baca runtut itu peraturan menteri, itu kan sampai di level dirjen untuk lektor kepala misalkan. PD Dikti, PDPT itu, PD Dikti terutama yang sekarang namanya, itu kan adalah pangkalan data dari dosen yang ada di Kementerian Agama. Kalau kemudian dikelola oleh UIN misalkan, karena dianggap mereka masih punya sistem yang bisa dipakai dengan baik gitu. Kalau kita bisa dan regulasinya memberi ruang untuk misalkan BMPT KKI bisa mengelola, ya itu bisa sebetulnya. Kalau mau entry misalkan, itu kan harus semua, termasuk negeri dan swasta. Kalau sistemnya mungkin bisa dibuat cepat. Entry masukannya itu. Semua satu dosen aja harus dari awal dia punya data pribadi sampai dengan
data-data penelitian, data semua. Regulasinya harus itu masalah teknis. Ya, itu regulasinya. Berarti ada di bidang politik, political will dari stakeholder yang. Makanya kalau ditambah Direktorat Jenderal atau misalkan tadi kita sepakat untuk ada Direktorat Jenderal Pendidikan Keagamaan, itu kan datanya jadi satu di situ aja. Itu dia maksud saya. Itu kayaknya perlu diperjuangkan. Mikir lagi gitu, wise dari Pak Menteri aja, Pak Sekjen, untuk kemudian melihatlah agama-agama yang lain. Iya, tapi kayaknya Pak Menteri sudah mau diganti Oktober ini, Prof. Jadi saya kalau itu kan urusannya beda ya dengan kita lebih bicara soal sebetulnya. Saya kan lagi usul ini, Prof. Dengan anggota MPR kemarin itu saya bicara, tidak ada salahnya dong kalau Kementerian Agama ini dirubah Kementerian Keagamaan, lalu Menteri Agamanya punya 5 wakil menteri. Agama terlalu banyak gitu. Wakil menteri ini mewakili agama-agamanya, penghormatan kepada agamanya. Yang tidak proporsional seperti kementerian-kementerian yang lain saja punya 3 wakil menteri, Prof. Sebenarnya Kementerian Agama yang paling pas untuk memiliki banyak wakil menteri, karena ini kan agama itu beda-beda, Prof. Itu punya kompleksitas yang tersendiri. Tidak satu orientasi. Ini kan berbeda semua ini. Jadi wajar gitu loh, Prof. Kalau saya sih, atau paling tidak 3 wakil menteri dalam pengertian yang agama-agama besarnya lah. Tapi kalau mau adil, representasi keadilan Kementerian Agama ini, mestinya dia pakai wamennya banyak gitu loh, yang mewakili. Ada keterwakilan agama-agama maksudnya, Prof. Itu. Oke. Nah kan itu. Nanti ada yang bilang bahwa sudah ada kan Direktorat Jenderalnya. Oh, lain lagi. Teknisnya bisa di breakdown itu ininya, fungsionalnya. Tapi harus ada semacam representasi keadilan di Kementerian Agama. Tidak dimonopoli oleh saya sebetulnya setuju dengan usulan Bishop waktu beberapa yang saya lihat ya. Terutama di struktur staf khusus dan staf khusus. Sehingga masukan ke Pak Menteri itu jadi balance gitu ya. Walaupun memang ada dirjen, tapi kan ini masalah yang sifatnya mungkin tentatif atau eksiden yang kemudian tiba-tiba terjadi kan gitu. Kalau memang yang kita maksudkan di level Direktorat Jenderal itu kan sudah given gitu. Jadi maka memang harus ada Direktorat Jenderal yang punya tugas mengantisipasi persoalan-persoalan yang kemungkinan akan muncul kan gitu akibat keberagaman. Walaupun kita sudah punya konsep moderasi beragama kan gitu. Sampai pada 5 wakil menteri itu menurut saya kebanyakan. Kita lihat saja yang proporsional karena kementeriannya namanya Kementerian Agama, ya berharap menterinya ya juga wakil menteri itu beragam juga gitu. Kenapa saya bilang begitu, Prof? Karena apa? Pertama soal representasi keadilan. Kedua, ini masalah politik, Prof. Kalau itu jabatan menteri dengan wakil menteri kan jabatan politik. Untuk negosiasi di politik anggarannya, politik kebijakan dan sebagai regulasi dan sebagainya. Itu kalau cuma Menteri Agama dan Sekjen dan ini yang menentukan, habis semua direktorat ini. Ya, benar. Kalau ada wamen yang punya kesetaraan dengan menteri yang diangkat oleh presiden, negosiasi politiknya itu jalan, Prof. Kita bisa memperjuangkan direktorat kita. Itu yang saya maksud, Prof. Ya. Sorry ini agak tinggi. Yang persoalan kan di Direktorat Jenderal kita sekarang ini kan, paling tidak sebelum terwujud itu, pengembangan. Jadi kita mesti punya 5 direktur di bawah Direktorat Jenderal Bimas Kristen itu, Prof. Itu. Lalu karena kuota yang dikasih dengan regulasi PMA sekarang itu, 5 direktur, Prof. Selama ini puluhan tahun ini cuma 2, Prof. Yang direktur itu yang ditentukan. 1 kepala bidang. Sekarang bisa 4 kepala bidang di bawah Sekjen, Prof. Ya, dan ada 5 direktur. Itu PMA yang baru begitu, Prof. Kalau memang seperti itu harusnya masing-masing Direktorat Jenderal itu ya mempercepat proses itu sehingga terjadi perubahan-perubahan. Apalagi kalau cuma itu PMA kan gitu. Kalau PMA itu kan kewenangannya di menteri. Menteri aja. Itu yang saya bilang, makanya sorry, saya agak keras dengan saya punya saudara dari Makassar ini, Sulawesi Selatan. Intoleran banget ini bos ini satu ini. Dia nggak mau kasih ini, padahal saya sudah masukkan itu loh, Prof. Ya, cuma masalahnya kita belum pernah bicara langsung tektokan begitu, ya. Cuma tetap ini saya mau perjuangkan, itu harus terjadi.
nggak bisa tidak. Wakil Menteri Agama dengan pengembangan Direktorat Jenderal, dan satu lagi ini dalam pembicaraan malam ini bagus sekali, supaya perombakan struktural Direktorat Jenderal Pendis itu jadi Direktorat Jenderal Pendidikan Keagamaan, bukan Islam lagi, pendidikan keagamaan, supaya di bawahnya ada direktur-direktur yang mewakili pendidikan keagamaan lain. Ya, agama-agama. Itu. Dari soal staf ahli, staf khususnya Pak Nasaruddin Umar ini, rupanya dia tetap mau pertahankan, dia bangun kesebelasan siluman, Prof. Jadi 11 anggota tim penasehat ahli. Bayangkan, sudah ada staf ahlinya, ada sekarang lagi tim penasehat ahli. 11 orang, Prof. Ya, lalu kemudian tim penasehat ahli ini, kalau dia mau jadikan itu semacam kompensasi karena dia banyak diserang soal staf ahlinya, staf khususnya yang semuanya Islam, Prof. Nah, sekarang dia bangun tim penasehat ahli. Mestinya ini cuci nama, Prof. Supaya apa? Dipilihlah orang-orang yang punya keterwakilan agamanya masing-masing. 11 ini cuma Romo Magnis Suseno saja yang non-Islam. Tapi dia, iya, dari Katolik. Nah, tapi dia bukan tokoh Katolik sebenarnya. Dia tokoh nasional. Dari dulu kan tokoh nasional itu, Prof. Dia seorang filosof. Jadi tetap tidak ada representasi keterwakilan agama-agama. Jadi untuk apa itu tim penasehat ahli dibangun? Kompetensi orang-orang yang punya nama besar di situ bukan di soal keagamaan, Prof. Kalau lihat semua itu nama-nama itu, bukan, Prof. Saya sudah bahas itu. Boleh dia punya nama besar, dia punya status guru besar, tapi kan dia punya keahlian berbeda. Misalkan kayak Prof. Thomas dan yang lain-lain, kan punya kapasitas yang berbeda-beda, disiplin keilmuan yang berbeda. Ini urusan agama. Mestinya ada keterwakilan agama, orang-orang dari agamanya yang paham betul agama-agama itu. Ya, kalau kita di Kristen ini kan, ini kalau bilang Kristen, Prof, saya pikir jeroannya, kulitnya sampai tulang-tulangnya ini, kalau bicara anatomi tubuh, saya tahu banget ini, Prof. Kita butuh orang-orang yang betul-betul mengerti kekristenan itu, Prof. Seperti dulu kita sama-sama berjuang itu, cuma memang masalah regulasi itu yang menghambat, nggak gol. Lalu kemudian ya insiden soal kebijakan politik menteri ya dan seterusnya. Tapi ya sudahlah. Tapi satu ini titipan ini, Prof. Dari Forgupaki, kasihan. Ya karena ini guru-guru agama kita ini, Prof, terlantar semua sampai sekarang. Ada yang puluhan tahun nggak terima gajinya, nggak terima haknya. Lalu kemudian sekolah-sekolah negeri tidak menyediakan fasilitas atau guru agama. Ini sebenarnya masalahnya apa sih, Prof? Terus Kementerian Agama nggak mau tahu ini, nggak mau tanggung, nggak mau urusin. Kalau lari ke Dirjen Bimas Kristen misalkan, Dirjen Bimas ini kita nggak punya dananya, kita nggak ini dan segala macam berkelit, lari ke provinsi. Jadi dipimpong kayak begitu. Sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap guru-guru agama ini siapa sih, Prof? Ya, jadi kalau saya melihat tadi kembali kepada struktur. Jadi kalau kita melihat bahwa strukturnya misalkan tadi Direktorat Jenderal Pendidikan, kita akan memberikan nama pendidikan agama, itu artinya dia melayani pendidikan agama mulai dari dasar sampai perguruan tinggi. Yang jadi persoalan Pergupi itu adalah guru-guru yang kemudian tidak ada, karena ada dua persoalan ya pengangkatannya. Satu diangkat oleh Kementerian Agama, yang ditaruh atau dialokasikan kepada lembaga pendidikan yang punya Kementerian Agama. Yang punya Kementerian Agama itu kan kalau pendidikan dasar itu kan kita punya madrasah. Kalau di Kementerian Direktorat Jenderal yang lain, sebetulnya di Bimas Kristen sudah ada. Cuma apakah jadi negeri atau tidak kan gitu. Kalau pendidikan tinggi kan ada yang negeri. Dan itu yang dapat alokasi relatif besar. Yang swasta yang banyak sekali gitu. Yang tidak mendapat alokasi. Nah itu persoalan. Nah persoalan guru tadi diangkat oleh Kementerian Agama. Tentu pengalokasiannya, penempatannya oleh Kementerian Agama pada sekolah-sekolah yang punya miliknya atau miliknya gitu. Kalau diangkat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu ditaruh pada sekolah-sekolah negeri atau sekolah swasta umum gitu. Dan itu sulit sekali kan pengangkatannya. Forgupaki. Iya, forum guru-guru pendidikan. Kan pernah berbicara saya lihat di DPR itu kan mereka berbicara sampai pada bagaimana di daerah-daerah tertentu itu tidak ada. Padahal alokasinya ada, tapi tidak diangkat. Nah itu persoalan.
Nah ini kalau guru agama kan lulusannya itu rata-rata dari Kementerian Agama, taruhlah gitu. Kalau guru pendidikan agama Kristen kan lulusannya dari Sekolah Tinggi Teologi, STT Teologi, atau STT yang punya PAK atau yang lain kan sama. Tapi persoalannya pengangkatannya ini. Pengangkatan terbatas oleh Kementerian Agama dan karena penempatannya di daerah dan itu kewenangan gubernur, ya tadi sekali lagi kalau gubernur tidak mengangkat itu jadi persoalan. Kalau Kementerian Agama kan strukturnya dari pusat langsung. Kalau yang umum di bawah Kemendikbud itu kan pengangkatannya oleh gubernur atau oleh kepala daerah setempat. Nah kalau dia memutuskan tidak mengangkat guru agama, misal agama tertentu, itu kan jadi persoalan sebetulnya. Kementerian Agama tidak bisa campur di situ. Cuman dia punya persoalan adalah Kementerian Agama yang meluluskannya. Di mana kalau kita bicara kelulusan kampus-kampus itu, waktu tunggu kerja itu surveinya seperti apa. Itu kan kembali kepada masing-masing kita. Tapi persoalannya adalah tadi daerah yang mengangkat guru karena lembaga-lembaga pendidikan itu banyak ada di daerah. Kepala daerah yang mengangkat guru itu yang jadi persoalan. Gitu. Kalau begitu usulnya Prof kira-kira apa supaya bisa terakomodir semua kebutuhan guru-guru agama ini, anak-anak Kristen kita di berbagai lembaga pendidikan? Pertama, strukturnya kita harus rubah di Kementerian Agama. Yang kedua, itu kebijakan pusat. Pak Presiden harus melihatnya, DPR harus melihatnya, bahwa pengangkatan guru itu jangan sampai terjadi guru yang lembaga pendidikan negeri misalkan tidak ada guru agama. Itu kan persoalan. Kita bicara soal moderasi, kita bicara soal toleransi, sementara pendidikannya tidak kita benahi. Tidak kita benahi dengan sistem yang baik misalkan. Guru-guru yang harus ditempatkan untuk mengajarkan anak-anak supaya ya mereka lebih toleran dan sebagainya, itu harus mendapat perhatian kita. Prof, ada nggak politisi kita atau tokoh-tokoh gereja kita, aras kita yang memikirkan persoalan ini? Kayaknya nggak ada deh, saya bingung juga ini Prof. Nah itu bishop yang punya tanggung jawab juga ya lewat media sosial ini. Cobalah gitu. Saya jadi pengajar saja kan gitu, jadi dosen aja. Kalau pikir kalau nanti dikabulkan boleh 5 wakil menteri, saya mesti dorong Pak Prof Thomas jadi wakil menteri ini. Pokoknya masuk wakil menteri karena kayaknya memang perlu ada political will untuk memperjuangkan ini semua. Kalau cuma levelnya kita di Direktorat Jenderal Pak, itu ditindis sama sekjen aja udah nggak berkutik sama sekali tuh, gitu. Yang saya tahu itu sekjen punya kuasa besar sekali di Kementerian Agama. Apapun yang coba diusulkan kalau sekjen nggak setuju, kalau bahasa Indonesia Timur dapat toki ke bawah, makanya dirjen-dirjen takut ini. Ya saya bilang, waduh, ini gimana kalau begini nih? Tapi kalau ada wamen di atas sekjen, kan kita bisa juga baku nego di situ, Prof. Makanya itu perlu sekali didorong ada wakil menteri dari yang mewakili agama-agama supaya dia punya semacam negosiasi politik itu berjalan. Tidak semena-mena dikuasai oleh satu pihak. Itu contoh, Prof. Oke, terakhir, Prof. Closing statementnya Profesor apa ini? Apa idenya atau rekomendasinya apa supaya didengar oleh publik kita dan kira-kira ke depan bagaimana, Prof? Bisa dikemukakan. Silakan, Prof. Ya, saya berharap untuk negeri ini bisa damai, terus berjalan dengan baik. Para pejabatnya, baik Presiden, terutama Menteri Agama, ya lebih wise lah, lebih bijaksana untuk mengelola kementerian ini sehingga tidak timbul persoalan-persoalan yang mengagetkan kita semua, bahkan mendiskreditkan umat tertentu. Itu yang saya kira menjadi persoalan kita ya, merasa seperti tertindis. Kalau tadi Pak bisa bilang, orang timur bilang urut dada bengkak, ya itu karena itu bahasanya tidak mengayomi semua gitu dalam proporsi yang benar gitu. Kalau benar itu dilakukan, saya kira kita aman-aman saja. Betul. Bahkan persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat itu harusnya Pak Menteri ya khusus mungkin harus mengayomi ya, datang dan melihat, bahkan memberikan pernyataan yang baik bagi penyelesaian persoalan. Jangan kemudian menimbulkan persoalan baru. Kalau saya seperti itu. Keren. Jadi makanya Prof, saya terakhir ini
paling kecewa lagi karena TPA itu kesebelasan silumannya Menteri Agama dengan tim penasihat ahli. Ini TPA jadi-jadian ini kalau bagi tim siluman. Mestinya apa yang mau ditanya sama mereka, Prof? Kalau Menteri Agama panggil saya bisa bantu menyelesaikan. Ini bukan bicara apa, Prof, tapi kita berbicarakan orang-orang yang tidak punya kepentingan politik yang lain kecuali untuk melihat keadilan itu terpresentasi lah, itu saja. Karena rasa ketidakadilan itu yang mendorong kita akhirnya nggak bisa diam. Kalau ada keadilan berjalan, aduh mau urus politik capek Pak, itu kita urus gereja aja ribet, apalagi mau urus negara, urus apa. Keterpanggilan kita kan spesifik sekali. Cuman kalau sudah begini, kita harap tokoh-tokoh di aras gereja nasional bisa bicara. Nggak ada yang bicara. Dari perguruan tinggi Kristen, nggak ada yang bicara. Rasanya BMPTKK itu menjadi panggung untuk show off saja. Saya bisa bicara begini, Prof. Kita kan yang dirikan itu, Prof. Jadi kalau ada orang yang menyalahgunakan BMPTKKI, saya marah dong, gitu loh. Karena ya enggak pada peruntukannya, enggak pada orientasinya, gitu loh. Makanya, Prof, terima kasih karena Prof. Thomas masih berkenan untuk memberikan waktu mengedukasi publik, terutama publik Kristen ini, supaya mereka tahu bahwa ada juga orang yang memikirkan kok. Saya pikir Pak Thomas dari awal orang yang punya dedikasi tinggi buat kekristenan ini dan banyak memperjuangkan hal-hal yang selama ini terdiam, tapi di zaman Prof. Thomas menjabat sebagai Dirjen Bimas Kristen, ada banyak sejarah tercipta kok, ada banyak regulasi-regulasi baru yang muncul dan ada banyak manfaat kekristenan terima. Nah, itu sebabnya saya berharap Pak Prof. Thomas jangan cepat-cepat pensiun, jangan cepat-cepat mau sandar di kursi malas, siap-siap jadi wakil menteri Pak Tom. Saya kira yang paling pokok itu adalah kita mengayomi masyarakat, mendidik mereka untuk jadi lebih baik. Oke, Prof. Tom, terima kasih Prof. Thomas sudah kasih waktu untuk sama-sama kita mengedukasi publik. Paling tidak dengan Prof. Tom juga saya bisa curhat-curhat sedikit ini. Terima kasih Bishop, jangan terlalu keras lah ngomongnya. Walaupun saya lihat komentarnya banyak yang setuju juga. Tapi ya untuk lebih mengademkan kita semua, penting ya, tapi harus lebih wise. Maksudnya volumenya dikecilin dikit ya, jangan terlalu keras-keras sekali gitu lah. Ada satu sahabat pemimpin, saya nggak usah sebut namanya, Prof. Dia berpapasan dengan menteri, lalu menteri bilang begini, tolong itu kawannya disuruh diam dulu. Tapi nggak usah dibuka di sini lah. Cuman saya bilang, susah Prof, saya nggak bisa diam kalau begini. Lihat keadaan seperti begini, bagaimana sih ketidakadilan terus saja menerpa kita. Kita didiskreditkan, dipersekusi, belum lagi rumah-rumah ibadah, persoalan SKB 2 menteri. Ini lahir lagi rancangan Perpres sampah. PKUB ini saya bilang ini ngaco ini, dan ini semua usulan dari Menteri Agama loh, Prof. Aduh, ya mungkin tadi yang tim-tim yang dibentuk itu tidak melibatkan banyak unsur dari agama yang lain, misalkan Kristen, Hindu, Buddha, sehingga usulannya tidak digodok secara baik, secara maksimal. Gitu. Tapi kalau ada yang dari lain kan usulan-usulan itu digodok dengan baik juga kalau menurut saya. Betul. Nah, ini yang membuktikan yang terakhir ini 113 triliun. Saya kira itu untuk kepentingan program anggaran dan belanja kementerian lah. Ya, Prof yang tahu lah. Nah, hanya Menteri Agama yang tahu dan semua orang-orang yang lingkaran dalam yang tahu 113 triliun itu untuk apa. Walaupun secara formalitas di atas kertas sih ya bisa dimaklum-maklumkan. Sorry Prof, saya mesti bicara seperti ini karena saya rakyat biasa yang memperjuangkan hak-hak rakyat. Karena tidak ada yang mau bicara, ya saya aja yang bicara Prof. Mudah-mudahan kekristenan bisa mendapatkan anugerah dari bertobatnya Menteri Agama. Itu aja sih. Saya berharap pertobatan Menteri Agama supaya menjadi Menteri Agama yang toleran, yang juga berkeadilan, dan rendah hati mau merombak struktur kementerian dan mengakomodir usul-usul seperti Prof. Thomas Penturi dan yang lain-lainnya. Pemirsa, sampai di sini saja. Cukup panjang lebar juga karena banyak persoalan yang kita angkat. Puji Tuhan malam ini beliau menyempatkan waktu dan kita bisa mengorek banyak dari beliau dan dapat masukan yang luar biasa. Ada usul-usul dan sumbangsi ide yang sangat berharga. Sekali lagi Prof. Thomas Penturi, terima kasih banyak Prof. sudah. Terima kasih juga Yosua Tehu
mengundang saya di channel Joshua Teo. Terima kasih Pak Bisau. Oke, sampai ketemu lagi Prof. Tuhan memberkati Prof. Venturi dan keluarga semua. Ya, shalom, shalom. Shalom.